Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Saat ini saya sedang berada di sebuah kebun pinggir sawah teman-teman yang menurut cerita angker gitu ya. Tapi di video kali ini saya mau bertemu dengan pemilik kebunnya dan saung yang ada di depan kita itu kita akan menanyakan ramuan untuk mengecilkan perut yang buncit teman-teman. Karena perut yang buncit katanya bisa menghambat ke ukuran gitu ya, berefek kepada ukuran alat tempur pria teman-teman. Dan perjalanannya seperti ini ya, cukup curam sekali. Ini ada beberapa batang bambu yang sudah cukup tua dan agak rapuh. Dan di sebelah kanan kirinya ini adalah selokan teman-teman yang kecil ya aliran airnya. Tapi kalau misalkan lagi musim hujan ini luar biasa deras sekali. Nah, di sini kita akan ketemu sama Pak Adang teman-teman. Nah, Pak Adang ini seseorang yang mempunyai perut yang kecil gitu ya. Nah, kita akan tanyakan apakah betul gitu ya dengan perut yang buncit itu bisa berpengaruh terhadap ukuran rudal pria teman-teman. Jadi ukurannya itu bisa lebih pendek. Nah, bagaimana pendapat beliau? Kita ngobrol aja dengan beliau dan menanyakan bagaimana sih atau apa rahasianya supaya perutnya terus kecil gitu ya dan bisa membahagiakan istri dengan ukuran yang long atau panjang teman-teman. Nah, padangnya di depan kita tuh lagi ngaboyor kayak kelihatan nih teman-teman. Jalan mana ya? Tuh. Assalamualaikum Pak Adang. Waduh. Kita jalan mana ya? Jalan bawah kali. Ya. Wah, Pak Adang lagi ngapain Pak Adang? Lagi nyiram. Jalan depan bisa ya? Nah, jalan depan teman-teman. Nah, di sini nih saung yang menurut ceritanya itu angker teman-teman karena Pak Adang sendiri selalu diganggu oleh makhluk halus yang ada di daerah sini. Wah, halo Pak Adang. Nah, ini teman-teman Pak Adang, seorang YouTuber juga dari Majalengka. Damang. Alhamdulillah. Nah, Pak Adang ini dipakai mic-nya ya supaya iya. jelas suaranya. Bisa pasangnya? Hmm. Nah, jangan di sana Pak, biar nanti lebih jelas lagi di sini saja. Oh, Kalau bisa ini dikancing juga nih. oh ini. Nah, Udah lah coba. ya gini. Iya, sip. Nah, ini teman-teman Pak Adang, nama channelnya apa Pak Adang? Adang channel. Adang Channel. Ya. Nah, ini Pak Adang. Maksud kedatangan saya datang ke sini penasaran dengan Pak Adang yang sekarang usia kepala 5 ya Pak Adang ya? Ada. Kepala 5 tapi mempunyai badan yang kecil, sehat, tapi perut langsing gitu teman-teman. Bahkan saya sendiri gitu ya yang masih kepala 2, perutnya udah mulai ke depan Pak Adang. Gitu Pak Adang. Nah itu Pak Adang, langsung aja deh, itu rahasianya apa sih Pak Adang? Ya kalau misalkan perut biar nggak buncit gitu, Iya. oh rahasianya itu kan pola makan yang sehat. Tapi kadang-kadang lah nasi liwet juga nih, jadi pengaruh bagus juga itu buat kesehatan itu. Oh iya nih, kebetulan nih Pak Adang lagi bikin liwet ya? Iya nasi liwet ini. Ngangetin atau gimana nih Pak Adang? Ya ngingetin tadi. Ngangetin ya, kelihatan nih kan hitam banget, biasanya agak bersih nih kalau ada nasi liwet baru mah gitu ya, dia lagi ngangetin. Nah itu teman-teman katanya pola makannya ya, yang seperti nasi liwet, yang sederhana kayak Iya, gitu ya? tapi kalau bikin nasi liwetnya jangan dibuang air yang pertamanya itu jangan. Langsung aja Hmm. diseduh langsung, ini bikin kuat juga tuh, bagus pokoknya buat fisik gitu, nasi liwet Oh, itu. makanya itu salah satunya Pak Adang supaya kuat gitu ya, sehat, staminanya bagus, setiap hari bekerja di ladang itu dengan nasi liwet itu air yang pertamanya nggak dibuang gitu ya Iya, Pak Adang ya? iya nggak dibuang. Iya kayak ramuan tradisional aja nih Pak Adang ya. Itu cukup itu aja sih Pak Adang atau apa lagi tuh Pak Adang? Kalau buat apa? Kalau supaya perut buncit nih, soalnya kan gini Pak Adang nih sebelum menanyakan lebih dalam, perut buncit itu kan kata orang nih bisa berpengaruh ke ukuran barang pria itu itu Pak Adang.
Itu menurut Pak Adang sendiri bagaimana sih Pak Adang? Ya tapi betul juga. Ya kalau menurut perut buncit itu jadi, apa namanya itu, penyakit itu jadi bisa mengecil. Oh bisa mengecil? Iya, tapi kalau misalkan perut langsing seperti ini, ya penyakit itu ya ikut besar, entah kenapa bisa berubah gitu, aku juga kadang-kadang dilihat waktu itu pernah buncit sebentar ya, Iya, oh lihat pernah ini buncit. heeh, dilihat, "Wah punyaku jadi kecil nih," ya gitu. Nah, setelah saya Oh, meracik obat-obatan itu kan yang sering dibikin gitu ya, supaya mhm. langsing lagi. Nah, langsing lagi nggak buncit, tapi pengaruh juga jadi gede lagi barang itu. Oh gitu. Heeh. Jadi rahasianya di perut jangan terlalu buncit supaya Nah, ukurannya barang laki-laki itu dia, besar dan panjang pastinya panjang, gitu ya? iya, Oh gitu, jadi heeh. lebih jelas. Kalau boleh tahu nih Pak Adang, ramuannya itu apa sih Pak Adang supaya perut tidak buncit itu? Ya ramuannya ada juga di sini nih, Oh ada? ada Oh saking bahan-bahannya karena sering bikin kayaknya atau sering gimana ya bikin, saya kurang tahu. Oh ada bahan-bahannya selalu ada ya? ada di sini, Oh ada. bahannya apa aja sih Pak Ini Adang? paling apa namanya nih, gula 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 putih, nah terus asam, Oh nah asem, oh suka oh ternyata selalu asam, tersedia gula asem. putih, terus beras dadakan digerus gitulah. Nah beras dadakan nih udah direndam nih. Oh kalau misalkan digerus jadi tepung beras dong ya Nah Pak Adang iya, ya? jadi tepung beras ini. Oh cuman Ini kalau ada Pak Adang ini bukan tepung beras dari warung, bukan alami ini, langsung bikin sendiri aja heeh. ya, jadi jelas Nah terus terlihat. kencur segenggam ini, nah Oh, kencur, kencur, ini iya, gula merah ini nih, nah ini gula gula merah. merah, disiapin. Nah kadang-kadang kalau malas di rumah di sini dibikin gitu, nah gula Gitu. merah, Oh, gula merah, iya. jadi nanti disampurin, ditumbuk dah, Kemudian diulek gitu ya? diulek supaya Oh, halus pokoknya. Nanti diulek, ditumbuk. kalau sudah halus, dipakai air kira setengah gelas lah paling. Oh, tambah air setengah Heeh, gelas. dari disaring, Oh, baru disaring. nah udah ada setengah gelas, kalau kurang ya tambah lagi, aduk, udah diminum. Minum aja ya? Heeh, itu obatnya lumayan, Oh, ngaruh juga ya ke iya, perut ya? Selain pengaruh, daripada mungkin makan yang tadi, pola makannya yang jelas gitu ya, jangan iya, terlalu banyak gitu ya. Nah, itu teman-teman ternyata ada ramuan tradisional untuk mengecilkan perut ala Pak Adang, teman-teman. iya, makanya ini, ya kalau nggak percaya nih perut ini langsing nih, Kita lihat nih. kagak biar biar percaya kayaknya, nggak buncit nih, Oh, kecil, bahkan agak sterek nih teman-teman ya? Karena setiap hari ke ladang atau gimana Pak iya Adang? nyangkul di sini di sawah, nyayur, Oh, jadi selain daripada pola makan yang teratur, juga pola hidup sehat seperti olahraga gitu. nah Dan ini iya, olahraganya Pak Adang ya ke sawah ke gitu ya, ke sawah Cangkul pagi-pagi, teman-teman. Nah ini ladangnya Pak Adang teman-teman. Ada sawah, ada pohon pisang, ada jagung itu ya Pak? heeh, jagung bekas kemarin panen, Bekas kemarin panen. Wah mhm, luar biasa nih. Jadi banyak banget ya tanamannya Pak Adang gitu. alhamdulillah. Mhm. Ini Pak Adang, biar lebih jelas deh itu cara bikinnya gimana sih Pak Adang? Mau dibikinkan Heeh, praktekan? dipraktekin, Oh heeh, biar bisa, saya lebih jelas gitu kalau kelihatan kan. oh iya siap, di luar aja di sini? Boleh di luar aja biar lebih terang. Oh iya, taruh sini. Nah nah teman-teman, pertama yang perlu kita siapkan adalah perlengkapannya teman-teman. Nah, Pak Adang ini udah nyediain, cobek, kemudian mutu atau ulekan teman-teman. Ulekan, Ulekan, cowet dan mutu atau ulekan. Nah, itu yang pertama disiapkan itu kencurnya teman-teman, 1 genggam kencur ya Pak Adang ya? iya nih segini nih, nah Oh iya iya, segenggam genggam, kencur. terus garam, garam juga jangan terlalu banyak, Oh sedikit aja ya. heeh. Nah ini Pak Adang mau ngambil sendok, iya. Ya kalau misalnya seujungnya sendok ini nih, Oh iya, nah seujung sendok. ujung sendok, ini kalau misalkan Mhm. kalau asamnya kalau segini kebanyakan, ini Mmm, harus dibagi 2, misalkan secukupnya lah pokoknya jangan terlalu heeh, banyak lah, secukupnya ya. biar ada Masa mungkin asam-asamnya. ada kandungan semua bahan-bahan itu ada di kandungan yang akan kita minum gitu ya Pak Iya, Adang. Nah ini teman-teman tuh. aduh kebanyakan juga gulanya nih.
Mhm. Jadi jangan terlalu banyak, ini bagi 2 aja. Secukupnya. Mhm. Awas hati-hati Padang. Nah, segini nih. Mhm. Nah, Nah gitu, secukupnya ini. Nah, secukupnya. terus ini, kalau gula merahnya ini 1 sendok Oh, ini nih, gula putih gula ya? putih. Nah ini teman-teman gula Nah, putih. 1 sendok Iya, ini. 1 sendok. Nah nah Nah. terus, nah ini berasnya yang udah apa namanya, Oh direndam? udah direndam kan biar tidak terlalu keras, biar empuk. Iya iya Nah, iya. heeh. Jadi yang paling awal itu teman-teman, si berasnya itu harus ditumbuk dulu ya? Dibuang dulu airnya nih. Nah, oh dibuang. Nah supaya gampang ditumbuknya direndam dulu Mhm. dengan air gitu ya? Bisa beli dari warung juga misalkan beras yang sudah jadi tepung ya. Mhm, Tapi tapi yang asli gitu yang ya? asli, tapi mendingan bikin aja gini, gampang Mhm. gitu. Nah begini teman-teman, ya kelihatan ada gula merah, kencur, gula putih, asam, dan beras. Beras, heeh. Heeh, beras. Nah itu kemudian diulek ya Pak Adang Diulek ya? ini, tapi di Diulek. bawah aja ngeloknya, soalnya di atas susah nih. Oh ya boleh Nah, boleh di boleh. sini aja gini, nih. Tuh kan hancur ya. Wos, iya jelas Tuh ya. tuh, Mantep nih. cepet ini. Daripada kita beli beras brand, entah tahu berasnya beras apa nanti. Takutnya Oh iya. takut beras yang lama gitu, udah Mhm, lama, ini kan oh, dadakan ya. dadakan. Jadi jelas gitu ya, Mhm. sanadnya kalau misalkan Nah, ibaratnya mah asal usulnya dari mana jelas. mhm. Ya karena memang zaman dulu itu ya, kalau ibarat tradisional itu zaman dulu nggak ada yang kayak mesin untuk menghaluskan, semuanya tradisional atau konvensional gitu. Mhm, kan Termasuk kalau heler zaman dulu selain, diheler gitu ya, padi gitu ya, itu mhm, ditumbuk ya Padang ya? ditumbuk, Itu, tuh ditumbuk. lihat tuh, Entar dulu, cuci dulu. tuh lihat. Nah kalau misalkan orang desa itu kebersihannya terjaga teman-teman ya. Kadang-kadang tergantung orangnya juga sih ya Padang ya. Iya, tergantung. Tapi pada umumnya orang desa itu bersih-bersih. Karena setiap hari ke ladang otomatis kotor. Nah, mereka menunaikan ibadah seperti sholat duhur, sholat duha, ataupun sholat asar, mereka bersih-bersih dulu gitu. Ini juga kalau udah halus, diambil airnya tuh anget sama badan ini, Oh, ngaruh kenapa tuh, juga, Pak? Mungkin dari kencurnya ya, Pak kencur, Adang? Nah, ini teman-teman ditumbuk sampai halus. Ini perlu proses juga ya. Karena memang yang alami itu ya perlu proses. Bahan-bahannya jelas, prosesnya jelas gitu ya. Dan khasiatnya pun jelas, teman-teman. Tidak perlu waktu lama ya, Pak Adang ya? iya, ini harus halus ini. Iya. Oh, dari aromanya juga deh udah kecium, teman-teman. Mhm, Wangi gitu ya. Wangi dari kencur, ada tercampur juga dengan gula merahnya. ada asam juga ada. Asam juga ada, teman-teman. Jadi berasa mau bikin lotek. Sama ini, Cuman nggak pakai cabai ya, Padang ya? nggak ada cabean. Cocok sekali. Mantap. Nah, ini udah halus nih. Hmm. Nah, nanti kalau udah gini, gampang tinggal dicampur air. Nah, teman-teman, rahasia supaya barang kita itu panjang gitu ya dan besar itu ya salah satunya dengan tidak mempunyai perut yang buncit ya. Tapi jangan sekali aja minumnya nih, harus 4 kali Oh, 4 kali 4 hari gitu berturut-turut. maksudnya? Nah, Oh, iya ya. ini dibikinnya ini. Sehari sekali teman-teman selama 4 hari Ya mau berturut-turut pagi, mau sore, tapi bagusnya mau tidur. mau tidur ya. Jadi, Mhm. prosesnya itu dia tidak terganggu oleh aktivitas begitu ya? Nah, Kalau itu. misalkan siang hari kan terganggu oleh pikiran atau, aktivitas lelah lainnya gitu. Kalau mau tidur Mhm. semuanya istirahat, jadi, prosesnya itu dia si ramuannya bekerja di dalam tubuh kita gitu ya, Pak, Adang. Iya. Mantap, ini udah halus teman-teman. Nah setelah ini baru gimana, Pak, Adang? Nah, tinggal ngambil air, tapi jangan air air ini, harus air putih. Oh, air putih. Mhm. Oh, jangan air teh atau air Nah, yang jangan. berwarna lainnya gitu ya?
Nah, Dan ini minimal segini aja lah. Nah, segini masukin ke sini oh langsung. itu setengah gelas atau gimana tuh, Pak? Aturan segini, nanti dikira-kira Oh, aja, lihat aja nanti kalau udah misalkan kurang, mmm, misalkan bisa, mhm. nah sini udah Oh, cukup, nah, udah cukup, heeh. iya. Jadi Oh setengah iya, dia gelas juga jelas. nggak kurang. Iya, tadi bilangnya setengah gelas, saya kaget, kok itu 3/4 gelas gitu ya. Nah, ini baru diaduk-aduk nih teman-teman, Nah, ini udah baru aduk nih. aduk-aduk, baru disaring. Ini saringnya gimana, Padang? Iya ya, Nggak ada ya? nggak ada, lupa lagi ketika Wah, ini karena kadang kurang pulang nih, ke kurang rumah. sedikit. Nah, Nah, itu Padang bisa nah, disesuaikan nggak sih bahan-bahannya? Misalkan, aduh saya tidak terlalu suka garam gitu. apanya? Misalkan, garamnya ini kebanyakan, itu bisa diatur nggak itu? Oh bisa, Oh bisa bisa ya? juga, Jadi misalkan disesuaikan dengan selera ya Padang selera ya? tergantung misalkan, aku nggak asamnya nggak, jangan kebanyakan, bisa dikurangi Mhm, gitu, nggak mhm. pengaruh. Jadi supaya enak aja gitu Yang ya penting Padang ya? ada kencur kencur sama beras yang itu, Oh yang paling gula utama merah, ya? heeh, Heeh, oh. Kencur, gula merah, gula pasir, iya. kemudian asam dan, apa tadi lupa ya? Garam teman-teman. Ini kalau misalkan nah tapi ini teman-teman karena nggak ada saringannya ya, ini hanya gambaran saja, nanti teman-teman kalau Oh mau iya, bikin di saringannya di rumah tinggal rumah. disaring aja gitu. Nah inilah yang namanya juga ramuan tradisional ya Padang. Iya, Ini mungkin cocok di Padang atau di orang-orang desa, tapi belum tentu cocok juga di orang lain. Yang penting mhm, kita mau berikhtiar ya Padang ya, iya. dengan bahan-bahan Tapi alami kalau yang jelas ada di rumah gitu. tapi kalau udah halus gini tinggal disaring aja nih, gampang. Mhm. Tapi saringannya nggak ada, aduh, Nggak lupa. apa-apa lah, kalau itu tinggal dijelasin aja ya, Heeh, ke tinggal disaring aja penonton ini. ini Mister Nazar dan Nenek Sri Fujia, kalau misalkan ada saringan di rumah, disaring dulu, baru diminum. Nah Sehari itu, sekali, selama 4 hari berturut-turut, nah begitu itulah. ya. Nah, itu untuk awalan dicoba saja bagaimana efeknya. Ditambah juga tadi pola makan kata Pak Adang, jangan, makan yang macem-macem, apalagi misalkan, kayak pabrikan kayak, MSG gitu ya, pengawet, itu Nah sebaiknya itu, dikurangi kayaknya ya, iya Padang ya? harusnya dikurangi itu. Mhm. Ini Mendingan, Padang sendiri kalau di sini makannya apa sih Padang? ya paling nasi liwet, Nasi heeh, liwet. nasi Kalau, liwet. temen nasinya apa tuh Padang? Ya paling ikan asin gitulah, atau misalkan kerupuk Mhm. gitu. Kayak mau petai selong juga itu Nah, ya? misalkan gini, pete selong alami ini juga nih, Kacang sama hiris kayaknya gitu ya? iris, heeh, Nah, jadi dari iris, alam yang bahan-bahan alami, langsung dari alam begitu teman-teman. iya. Nah terus ini Pak Adang, kan kata Pak Adang itu, si barang itu kalau misalkan perutnya kecil, barangnya juga bisa gede gitu ya? Oh Nah iya betul. heeh, Tapi itu ada juga tuh misalkan kalau pengen barang yang gede, ada juga itu, ada ramuannya juga? ada. Tapi bukan ramuan, bukan. Bukan? Ini sejenis ludah lah, Ludah? ludah Oh basi, ludah bari kalau kata kolot mah lah, oh ciduh oh, basi, ya. ciduh basi atau ciduh bari gitu ya? Ciduh bari. Nah itu, Wah, atau ada juga yang lain? nggak ada, cuma itu aja. Wah, ini mantap nih teman-teman. Iya. Nah, penasaran bagaimana cara menggunakannya dan, apa sih yang disebut dengan tadi tuh ludah bari? Simak saja video saya sampai selesai dan video ini dicukupkan sekian ya teman-teman, karena sudah dijelaskan sama Pak Adang supaya perut kecil tidak buncit. Ramuannya tadi sudah disebutkan, yang pertama ada kencur, asam, gula merah, gula pasir, sama tepung beras tadi ya? Iya, beras. Diulek sampai halus, disiram dengan setengah gelas, kemudian disaring dan air saringannya itu diminum selama 4 hari berturut-turut sambil, berolahraga juga, menjaga pola makan dan pola, hidup Iya supaya iya. sehat. Oke Pak Adang, kita lanjutkan ke video selanjutnya, saya penasaran dengan ciduh barinya. Iya iya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.